Oke teman, jadi dari updatean terakhir ya di video yang lalu gue ada mengatakan bahwa kemungkinan ya bakalan ada satu wave lagi untuk Bitcoin ya. Satu wave untuk Bitcoin bakalan ngepam lagi balik lagi ke atas dibandingkan kita direct dump ke level 22.000 ya. Itu gue sudah katakan dan ternyata memang terbukti sampai saat ini ya kita dibikin rebound lagi nih dari dump yang kemarin terjadi gitu ya dari level 25.000 ini. Ini gue juga ada update ya persis di VIP group. Nah, di sini ketika Bitcoin ada di level 26, gue memang ada expect untuk dump ke area level 25.6. Nah, kenapa ke area tersebut? Karena di garis kuning ini adalah 5 kali support untuk Bitcoin. Tetapi sekali lagi untuk jangka pendek memang di sini gue udah menegaskan bahwa untuk prediksi jangka pendek memang agak sulit ya. Belum tentu Bitcoin akan menyentuh target ini, jujur aja gitu. Belum tentu Bitcoin akan menyentuh garis kuning ini. Tetapi kalau misalkan kita sentuh ya area tersebut di mana ini merupakan BB Band termanya BB Band, kalian lihat di sini perhatikan garis biru ini adalah support dari Bollinger Band ya. Sekaligus menjadi multiple time support juga di area level 25.600 kalau misalkan kita sentuh, yaitu risk reward untuk kita melakukan entry long itu sangatlah besar. Itu gue juga udah jelaskan melalui VIP group. Jadi paling entry-nya 256 tapi SL-nya itu cuma di level 25.000, sementara target breakout-nya bisa mencapai level 29.000. Itu kan benar-benar jauh banget ya, resikonya cuma 600 ke bawah tetapi profitnya itu ya atau reward-nya itu bisa berkali-kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat ke atas. Cuman ya sekali lagi ya ini tergantung price action-nya si Bitcoin gitu ya. Kita kan nggak bisa mengontrol harga pasar gitu ya, kecuali kita benar-benar super whale ibaratnya ya, yang bisa bikin Bitcoin dump mencapai level 25.6. Ternyata kan toh dari level 26.000 awal kita udah dibikin naik lagi ke atas gitu ya. Dan belum tentu juga ini naik ke atas ini adalah pertanda bahwa Bitcoin mau breakout ke level 29.000 langsung dari level ini. Belum tentu juga, bisa jadi ya tiba-tiba ada dump lagi and then tiba-tiba kita balik lagi ke level 25.6 ya, itu juga bisa jadi ya, karena memang untuk memprediksi jangka pendek agak sulit teman-teman. Cuman untuk jangka menengah gue tetap masih berpegang teguh ya pada keyakinan kita dari analisa-analisa sebelumnya ya, yaitu pada jangka midtermnya sendiri untuk Bitcoin ya. Jadi jangka mid ini ya, sebelum Bitcoin turun ke level 22.000 gitu ya, kemungkinan masih bakalan terjadi breakout ke level 29.000 gitu ya. Untuk jangka pendeknya entah dia mau turun dulu lah, balik lagi ke level 25.7, atau dari sini tiba-tiba dia menuju ke 29, ya itu terserah dia teman-teman ya. Intinya ya ini target terakhir ini ada di level 29.000 untuk Bitcoin, 28,5 lah minimalnya. Jadi ini adalah area support yang akan berubah menjadi the biggest resistance teman-teman ya, yang terjadi di tanggal 23 Juli sampai 15 Agustus ya. Jadi ini gue juga update melalui grup. Jadi kalau misalnya kalian butuh update-update atau outlook seperti ini ya, ya pastinya nggak akan memberikan, ya pastinya jangan dijadikan acuan juga untuk kalian entah ngelong ataupun nge-short ya. Ini hanya sebagai analisa tambahan aja untuk plan trading kalian. Ya kalian bisa join grup ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja dan kalian bisa klaim bonus khusus untuk user baru sampai 70 juta rupiah. Jadi caranya gimana ya, kalian cukup sering aktif trading aja gitu ya, aktif jual beli, and then setiap kali kalian trading ya, kalian akan mendapatkan rebate atau cashback gitu dari si BingX ini. Dibandingkan kalian trading di market-market lain, ya kalian dikenakan biaya transaksi tetapi ya tidak bakalan dapat cashback tambahan gitu. Itu bedanya BingX dari market yang lain. Terus dari segi copy trade-nya juga, BingX ini ada konservatif trader, market lain tuh nggak ada, dan kita bisa ngelihat atau nge-trace back sampai ke 6 bulan belakang di sini ya, dimana di market lain itu cuma bisa sampai sebulan terakhir. Jadi maksudnya apa yang 6 bulan terakhir ini? Jadi secara 6 bulan belakangan ini ya, copy trader yang ada di list rekomendasi BingX ini rutin memberikan profit ya, konsisten profit ya secara 6 bulan terakhir gitu. Jadi kalau yang sebulan bisa aja di bulan kedua ketiga kita malah rugi, tetapi ini yang terbukti kita ikutin secara jangka panjang memberikan kita profit. Dan ini cocok banget bagi kalian yang benar-benar sibuk kerja, kalian nggak sempat trading setiap saat, kalian bisa delegasikan ke copy trader yang sudah ahli ini, yang secara jangka panjang bisa memberikan return bagi kalian, termanya return berupa profit gitu. Jadi ya ini salah satu fitur keunggulannya BingX ya, dan otomatis ya kalian juga bakalan masuk ke dalam VIP group gua gitu. Kalau misalkan kalian pengen trading sendiri, ya mungkin ini bisa menjadi outlook tambahan untuk plan trading kalian. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian pengen daftar, silahkan linknya ada di deskripsi dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi so far ini plan yang benar-benar udah tereksekusi, yaitu short ketika Bitcoin ngehit ini time frame daily ya, BTW ya. Jadi satu candle ini melambangkan satu hari untuk Bitcoin ya.
Dan kalian bisa lihat clearly dari teknikalnya sendiri ya, Bollinger Band resisten ini ketika kita sentuh teman-teman ya. Jadi ketika kita hit di bawah, di sini kalian perhatikan ini bener-bener ya teknikal yang sangat amat berguna. Bahkan untuk trader pemula aja bener-bener gampang untuk memahami teknikal ini. Intinya gampang banget, ketika kalian melihat BB Band ya menyentuh daerah bawah ini ya, garis biru ini kalian perhatikan di sini ya. Ini adalah support untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa dari level 25.000 awal, 25.100 kita langsung mantul sampai ke level 27.000. Terus kenapa di 27.000 ini kita kena reject? Jadi alasannya gampang banget, karena kita sudah menyentuh garis biru yang berada di atas ini teman-teman ya. Jadi garis biru yang berada di bawah ini adalah support, serta garis biru yang ada di atas ini adalah resist ya. Itu sebabnya kenapa juga kita mengalami koreksi sampai menuju ke level 26.000 setelah kita menyentuh level 27.000. Dan sekali lagi gue nggak expect untuk direct dump dari level 27.000 tiba-tiba kita langsung menuju ke level 22.000. Kenapa? Itu udah gue jelaskan di video yang lalu dan gue nggak akan ulang lagi teman-teman ya. Intinya ya, setiap kali Bitcoin melakukan sideways ataupun drama selama berbulan-bulan, biasanya dia akan sideways ya, dia market tidak akan begitu banyak bergerak teman-teman ya, malah cenderung naik dan seakan-akan membuat breakout teman-teman ya. Jadi seakan-akan membuat breakout, contohnya seperti ini ya, dari tanggal 22 Januari sampai di tanggal 30 Maret berapa lama? 2 bulan teman-teman ya. 2 bulan dia sideways, dia breakout dulu baru dia turun lebih lanjut. Dan sampai saat ini gue believe bahwa itu masih tetap sama ya. Jadi nggak cuma contoh yang ini, banyak banget lah. Kalian bisa flashback sendiri gitu ya. Karena untuk ngulangin satu-satu itu pasti bakalan jadi lama banget nih video ya. Jadi sampai saat ini masih sama gitu. Kita lihat damnya itu dari bulan Agustus gitu ya. Sampai ke bulan Oktober November ini masih bisa lasting ibaratnya seperti itu ya. Masih bisa terjadi sideways, masih bisa terjadi drama kita breakout ke level 28.500 atau ke level 29.000. Banyak yang berpikir bahwa Bitcoin akan langsung menuju ke level 35.000, nggak taunya dari level 29.000 kita malah menuju ke level 22.000 gitu ya. Sekali lagi ini hanya berdasarkan analisa dari Elliott Wave yang sudah kita lakukan dari beberapa puluh video yang lalu teman-teman ya. Bagi yang nggak tahu aja, ada 5 wave dari awal tahun sampai ke bulan Juli ya. Jadi itu juga kita udah prediksi dari level 30.000 bakalan terjadi dump ke level 25.000. Wave pertama, and then correction kedua, wave ketiga, correction keempat, and then last wave kelima. Setelah terjadi 5 Elliott Wave, bagi kalian trader-trader yang sudah bermain di bidang trading ini dalam waktu yang cukup lama atau mengenal teori Elliott Wave, pasti kalian tahu akan terjadinya ABC correction ya. Dan saat ini ya, kita sedang berada di bagian B-nya teman-teman ya, atau sedang menuju bagian B-nya ini teman-teman ya. Jadi B-nya ini gue asumsi adalah target breakout yang bakalan terjadi di level 28.500 sampai 29.000 untuk Bitcoin, baru menyentuh ke level C, yaitu ke bagian level 21.000 atau minimal 22.000 teman-teman ya. 22 sampai 21 atau bisa jadi juga 20.000 untuk Bitcoin ya. Ini menjadi ABC wave correctionnya dia gitu ya. Ini untuk jangka mid serta ini untuk jangka long termnya teman-teman ya. Long term itu kita ngomongin dalam 2 sampai 5 bulan ke depan untuk Bitcoin ya. Untuk jangka mid masih ada potential target yaitu menuju ke level 29.000. Jadi memang kalau misalkan nggak kedapetan gitu ya momentum ini kan gue ada bilang ya, kalau misalkan sentuh ya kita long, tetapi di sini gue juga di tanggal 23 September sendiri di sini gue tidak menyarankan kalian untuk nge-short teman-teman ya. Karena secara jangka mid-nya sendiri ya, menurut gue bisa jadi terjadi pump balik lagi ke atas ke level 28 atau 29.000 untuk Bitcoin gitu. Apa yang terjadi pada pump yang barusan kita lihat gitu, apakah saat ini nge-short, apakah saat ini untuk ngelong? Kalau gue sendiri prefer untuk kita mending nge-short aja ketika Bitcoin menyentuh level 29.000 gitu. Mentok nih teman-teman ya, dengan SL-nya di level ya 31.4, karena semua analisa ya bisa jadi salah juga, maybe bisa jadi gue juga salah gitu ya, malah ternyata dari level 25.000 Bitcoin malah menuju ke level 40.000 ya. Itu memungkinkan juga ya, tidak ada prediksi atau analisa yang benar-benar 100% akurat akan terjadi teman-teman ya. Tidak ada yang pasti teman-teman ya, semuanya hanya berdasarkan probabilitas dan kita hanya melihat probability yang ada di depan mata kita belajar dari yang sudah-sudah secara historical ya, secara ilmu sendiri ya, ilmu Elliott Wave sendiri kita sudah pelajarin ya, kita hanya tinggal praktekkan dan itu juga tidak 100% digaransi pasti akan terjadi teman-teman ya. Karena yang namanya analisa, namanya trading semuanya hanya berdasarkan probability teman. Bila yang terjadi A maka kita lakukan A, bila yang terjadi B maka kita lakukan plan B kita teman-teman. Selalu ada plan cadangan lagi gitu ya. Apabila yang terjadi tiba-tiba Bitcoin naik lagi ke level 31,5 ya, karena kan market nggak ada yang bisa kontrol tuh ya. Ya kita akan mengubah ke bagian plan B kita gitu, maka Elliott Wave ini akan terinvalidasi.
selama so far kita tidak berhasil menembus di atas 31,5, ya udah kita nggak usah berpikir jauh-jauh lah teman-teman, bahwa Bitcoin akan menuju ke level 40.000, 50.000 gitu ya. Karena kita masih ya sesuai plan trading kita, yaitu Elliott Wave dan ABC Wave Correction. Paling itu aja teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya mengenai teori ini, kalian bisa putar entah di video sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, itu ada judulnya teman. Kalian bisa tinggal nonton dan replay aja. Dan itu aja untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.